Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bicara tentang sumber sejarah tak tertulis. Sesi kedua kita sudah jelaskan mengenai Candi Borobudur. Jadi kamu pelajari bagaimana Candi Borobudur itu dibuat, siapa yang membuat, gunanya untuk apa, dan lain sebagainya ya. Sekarang artefak. Materi artefak dan mumi atau fosil ini nanti saya jadikan satu dalam penayangan film pendek. Jadi 3 dan 4 ini salah 2 dari sumber tak tertulis. Itu nanti saya tampilkan film yang ada di monitor saya ya. Jadi untuk menjelaskan panjang lebar tentang apa itu artefak, bagaimana rupanya, apa itu fosil atau mumi, bagaimana rupanya, kita lihat film yang satu ini. Para arkeolog mendedikasikan hidup mereka untuk mengungkap sejarah material dunia kita. Namun beberapa penemuan arkeologi ditemukan sama orang biasa yang bahkan gak menyadari apa yang terjadi. Sebuah penemuan yang menurut kita cuma barang rongsok ternyata sangat bernilai di mata para arkeolog. Nah, langsung aja guys, simak video berikut ini. Inilah 4 penemuan luar biasa yang ditemukan secara tidak sengaja. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, dan klik gambar lonceng untuk mendapatkan update video dari Mr. Angka. Ternyata penemuan bersejarah bisa ditemukan oleh siapa saja guys. Petani bernama James Bristol bersama temannya terkejut ketika sedang menggali di ladang kedelai yang dimilikinya. Mereka menemukan sesuatu yang aneh, tampak seperti tiang raksasa terlapis lumpur. Usut punya usut, ternyata itu bagian panggul dari mamut, binatang purba seperti gajah yang diperkirakan hidup sekitar 15.000 tahun lalu. Penemuan tersebut membawa tim ahli paleontologi dari University of Michigan terjun meneliti kerangka tersebut. Total dalam seminggu, tim tersebut berhasil mendapati 20% dari kerangka hewan purba raksasa itu. Selain panggul, mereka menemukan kerangka tengkorak, 2 taring, berbagai macam tulang seperti tulang rusuk dan kedua tulang belikat. Ini artefak ya. Antonio Nievas, petani di Carlos Pegazzini, 40 km dari Buenos Aires, Argentina, terkejut ketika menemukan sebuah benda aneh di pinggiran sungai dekat area pertaniannya yang oleh para ahli kemudian dinyatakan sebagai seekor Glyptodon, armadillo raksasa yang hidup di zaman prasejarah. Banyak yang mengira bahwa cangkang raksasa tersebut palsu. Namun, Adrian Liester dari Natural History Museum meyakini bahwa cangkang tersebut asli. Glyptodon adalah leluhur armadillo modern. Mereka hidup di Amerika Selatan puluhan juta tahun lalu dengan cangkang keras yang beratnya mencapai 1 ton. Hewan tersebut mungkin terkubur di sana hingga mati, atau ia sengaja menggali tanah berlumpur untuk melindungi dirinya dari badai es dan akhirnya mati karena tidak mampu keluar dari persembunyiannya. Pada tahun 1969, penambang yang bekerja di tambang batu bara dikejutkan dengan penemuan marmer sarkofagus di kedalaman 70 meter. Para pekerja yang penasaran lalu membukanya dan terkejut setelah mereka mengetahui yang berada di dalam sarkofagus itu adalah mumi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan saat sebelum menjadi mumi berumur 30 tahun. Yang membuat penemuan ini aneh, mumi tersebut dibanjiri cairan berwarna merah muda di dalamnya. Mendengar penemuan itu, dinas khusus wilayah setempat langsung datang ke tempat penemuan mumi ini dan berusaha membawanya dengan menggunakan helikopter. Ketika tubuh mumi ini diangkat dari cairan yang berada di dalam peti mati atau sarkofagus ini, tiba-tiba dengan cepat tubuhnya berubah warna menjadi kecoklatan, padahal sebelumnya berwarna putih. Dan ketika dikembalikan lagi bersama cairan berwarna merah muda itu, tiba-tiba tubuhnya kembali normal berwarna putih seperti sedia kala. Para ilmuwan heran melihat hal tersebut. Masa sih peradaban zaman dulu bisa membuat hal itu terjadi? Apa mungkin peradaban zaman dulu lebih maju dari sekarang? Namun sayangnya tidak ada bukti kuat yang menyatakan kejadian ini ada. Baterai merupakan sebuah alat yang mampu menyimpan dan menghantarkan listrik. Alat ini sangat dibutuhkan untuk menyalakan barang-barang elektronik.
Alat ini pertama kali diciptakan oleh Alessandro Volta pada 1800-an. Namun, peneliti terkejut mendapati sebuah artefak aneh yang dipercayai sebagai baterai zaman dahulu di wilayah Baghdad. Baterai Baghdad merupakan artefak kuno yang masih menjadi misteri, bukan karena bentuknya, melainkan karena fungsinya yang menurut sebagian peneliti, alat ini menyerupai baterai di zaman sekarang. Bentuknya seperti vas. Baterai ini setidaknya mengandung berbagai unsur kimia yang tetap awet selama lebih dari 2000 tahun. Terdiri dari sebuah silinder yang terbuat dari lembaran tembaga yang melekat pada mulut panci, menggunakan segel dari 60% sampai 40% campuran timba-timba. Dengan memasukkan cairan asam ke dalam jambangannya, baterai ini bisa menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Baterai Baghdad ditemukan oleh ahli arkeolog Australia di desa dekat Baghdad, Irak pada tahun 1936. Itu dia guys, 4 penemuan sejarah langka yang terjadi secara tidak Itulah sebenarnya artefak dan mumi. Selanjutnya kita masuk pada materi PowerPoint. Jadi tolong ini film ini menjelaskan secara bersama mana itu artefak, mana itu mumi. Kita lihat materi yang lain. Nah, baik, itulah artefak dan fosil atau mumi ya. Jadi kalau kita lihat artefak ini peninggalan manusia masa lalu. Peninggalan manusia purba itu namanya artefak. Artefak ini bisa dilihat alat-alat untuk rumah tangga, ya. Bisa dilihat senjata-senjata mereka, itu artefak. Jadi peninggalan masa lalu yang terkubur di tanah dimanapun itu namanya artefak. Ya, tadi sudah dijelaskan, artefak itu rangka manusia atau binatang purba. Artefak itu baterai, ya. Di Irak ditemukan itu artefak. Ya. Tadi juga ada fosil, mumi. Ya. Fosil atau mumi ini kan istilahnya mengawetkan orang yang meninggal. Nah, ini jagonya Mesir ya. Orang-orang Mesir kuno ini paling jago membuat mumi. Jadi dia punya kepercayaan, orang Mesir kuno, orang yang meninggal itu bisa hidup, bisa interaksi dengan orang yang masih hidup. Itu syaratnya orang yang meninggal itu jasadnya ya itu harus utuh, tidak boleh hancur. Oleh karena itu orang Mesir kuno itu kalau meninggal itu jasadnya dimumi supaya tidak hancur. Ya. Nah, sebenarnya Cina juga punya keahlian membuat mumi. Ya. Nah, Indonesia, kalau kamu klik di internet, ya, kepala suku yang dimumikan di Irian Jaya, maka muncul mumi kepala suku. Sebenarnya orang-orang di dunia ini untuk menghormati leluhurnya, untuk menghormati pemimpinnya, dia tidak mau pemimpinnya yang meninggal itu hancur, tidak bisa dilihat lagi. Oleh karena itu dimumi. Kita tidak asing, banyak santa, banyak santo yang meninggal ratusan tahun, yang meninggal ribuan tahun, tapi jasadnya tidak hancur. Ya, kalau itu tidak dimumi ya, santa-santa itu kalau meninggal tidak dimumi. Tapi ada beberapa santa yang meninggal beberapa tahun tidak hancur. Siapa santa-santo yang tidak hancur bahkan tidak dimumi, lihat di internet. Baik, saya kira sumber tak tertulis pada pagi hari ini sampai di sini. Semoga materi sesi ketiga ini dari bab 2 bisa menjadikan tolak ukur bagi pembelajaran ke depan, sehingga nanti kamu bisa ikuti ulangan dengan baik dengan nilai yang kita banggakan. Terima kasih materi pagi hari ini.